Sini aku sebagai manusia yang terbaru, dengan kesadaran unik, hikmat di dalam setiap sabdaku. Terjadilah kehendakmu, nyatalah kesurgaanmu. Gimana teman-teman? Sudah ada, pasti ada yang bertanya lagi nih. Ya pasti banyak ya. Masih ada waktu juga. Oh, dari tadi ya. Tadi di sebelah Bapak nanti bisa konsultasi pribadi juga ya. Oke, penanya selanjutnya dari ini, samping Mbak Delta. Ya monggo. Baik, selamat siang. Luka dalam. Perkenalkan, nama saya Matius Giovanni. Saya mantan guru NLP dan presensi juga di Canisius. Saya ingin menanggapi judul terlebih dahulu. Yang pertama, mengapa penulis memutuskan untuk menggunakan penggalan kata meski hidup tidak baik-baik saja, dengan asumsi tidak menggunakan diksi lain, yaitu meski hidup misalkan kacau balau, apapun kondisinya. Nah, itu pertanyaan saya yang pertama, mengapa diksi itu yang digunakan? Ini kayak ujian sekolah ya. Karena ini penting, Pak. Habis penting, ini saya bisa dapat ijazah dari UGM ini. Penting bagi saya karena ketika penulis menggunakan penggalan kata atau diksi itu, maka kita bisa lihat konstruksi pemikiran saat menulis itu. Yang kedua, saya tidak, mohon maaf, sebagai meditator pun sekalipun, kita yakin dan saya yakin ya, bahagia itu tidak kekal, anak cica. Nah, jadi tidak kekal. Tidak akan mungkin kita akan bahagia. Katanya juga realistis. Ada hitam, ya pasti ada putih. Ada bahagia, ya ada kecewa. Betul memang, bahagia itu dimulai dari pikiran atau persepsi. Di dalam NLP juga persepsi diciptakan oleh berbagai macam konstruksi. Baik pengalaman, indrawi, dan lain sebagainya. Tetapi, apakah mungkin bahagia itu kekal? Dari 2018 sampai 2025, terhitung ada 7 tahun. Bahagia itu adalah kata sifat dan kata benda sekaligus. Nah, bagaimana menyikapi sikap dan pernyataan saya yang terkait bahagia itu tidak akan mungkin kekal? Karena dari pernyataan Bapak saja tadi, penulis, mau bahagia harus memiliki apa tadi? Kalimatnya kan ada di bagian awal ya. Bahagia itu harus memiliki. Lah, ketika seseorang tidak bisa memiliki itu, maka dia tidak bahagia. Kata harus itu menyebabkan seseorang tidak mencapai targetnya. Sama tadi seperti dikatakan, bahagia itu ya kita realitas. Ya kalau nggak mencapainya ya sudah. Dan dalam meditasi pun misalkan ada sensasi bahagia. Itu pun dialami, jangan terus-menerus melekat. Karena meditasi misalkan ya, tidak boleh, tanda kutip, tidak boleh itu ada tanda kutip ya, tidak boleh langsung kita melekat pada suatu indera rasa saja. Dan mata, oh kita lagi bahagia, ya kita rasakan itu terus menerus. Jangan, karena ya bahagia itu datang, ya nanti dia akan pergi lagi. Nah, bagaimana menyikapi pernyataan saya ini? Itu aja sih dari saya, terima kasih. Saya jawab. Oke, silakan langsung dijawab saja. Terima kasih. Seorang penulis ketika membuat judul buku tentu banyak yang menjadi pertimbangan ya. Dan tentu ada proses diskusi kreatif dengan timnya, termasuk tim penerbit. Ya, saya punya kolega ya. Dan kita selalu diskusikan apa yang menjadi ide saya. Ini juga judul yang menjadi rumusan akhir karena awalnya nggak begini gitu ya. Ya, kenapa menggunakan judul ini? Karena memang
Banyak orang suka dengan kalimat-kalimat paradoks. Dan ini bagian dari kalimat yang paradoks. Tetapi ini kalimat yang realistis. Sesuatu yang ingin saya bagikan pada Anda semua, bagaimana saya tetap bahagia meskipun hidup saya tidak selamanya baik-baik saja seperti yang saya mau. Sebagai manusia, saya punya keinginan. Ya. Saya ingin Indonesia damai, saya ingin dunia ini damai, saya ingin tidak ada perang dunia di dunia ini. Saya ingin semua murid saya bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Saya ingin murid-murid saya bisa mendapatkan kebahagiaan sejati. Saya ingin murid-murid saya itu bisa mencapai versi terbaiknya. Ya. Boleh nggak saya punya keinginan itu? Bahkan orang tercerahkan pun wajar punya keinginan. Tetapi faktanya tidak semua yang kita inginkan itu bisa menjadi kenyataan. Apalagi kayak saya pebisnis. Enggak semua ide yang saya jalankan itu berbuah manis, enggak. Saya punya proyek kebun sampai sekarang enggak untung-untung, tekor terus. Tapi apakah kemudian itu membuat saya menderita? Ya enggak juga. Gitu ya. Nah, karena itulah maka judul ini dibuat. Kita memang harus tetap bahagia meskipun keadaan tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja menuju kepada situasi di mana dia tidak seperti yang kita mau. Kayak kebun saya rugi kan nggak baik-baik saja, nggak bisa disebut oh bagus kok, rugi kok bagus gundulmu. Rugi ya rugi, tetapi kita nggak usah kemudian hanyut ya di dalam penderitaan. Oke, itu ya soal judul. Bapak tadi baru merumuskan, Bapak merumuskan Bapak tadi baru menyatakan satu rumusan, tidak ada yang kekal. Oke? Ada bahagia pasti ada menderita. Itu yang disebut sebagai dualitas. Saya punya rumusan lain, Pak. Ya, rumusan saya adalah melampaui dualitas. Buh kaula Gusti, manunggaling kaula Gusti. Hidup dalam kesadaran kesatuan yang agung. Ya. Begitu kita ketemu dengan kebahagiaan sejati, maka duka cita itu sirna. Maka ada namanya konsep moksa, lepas dari roda samsara. Saya sudah mengalami itu. Kalau orang sudah lepas dari roda samsara, nggak ada lagi samsara. Bahwa hidup itu kemudian ada dinamika, itu satu hal. Tetapi bagaimana cara kita meresponnya, itu menunjukkan tingkat kesadaran manusia. Ya, gitu. Dan saya tadi tidak bilang bahagia harus. Bahagia itu sebuah kondisi emosi yang terjadi ketika cara orang berpikirnya benar. Ketika orang terhubung dengan sumber kebahagiaan yang paling murni di dalam dirinya. Bukan karena punya ini dan itu. Jelas kata-kata saya. Ya. Maka ini sebetulnya soal pengalaman spiritual yang paling dalam. Kalau Anda sudah mengalami apa yang saya alami, pertanyaan itu tidak akan pernah muncul. Dan tentu saja ada beberapa orang di dunia ini juga mengalami apa yang saya alami. Maka akan punya rumusan yang mirip. Ini beyond duality. This is about moksa. Bagaimana kita melepaskan dari jeratan samsara. Itu yang sudah saya alami. Meditasi memang bukan nyari nyaman. Meditasi itu bagaimana kita pikiran dimurnikan, emosi dimurnikan. Dan dalam prosesnya bisa tidak menyamankan kalau kita masih dalam kekotoran. Tetapi kita, kalau semua proses itu berhasil, kita menjadi pure soul, menjadi pure mind, pure emotion, pure energy, pure karmic, kita akan beyond duality. Kita akan masuk kepada tataran moksa, keluar dari roda samsara. Begitu, terima kasih. Kita beralih dulu ke teman-teman yang ada di Zoom. Jadi ada yang bertanya, halo Pak, saya Hamidah, boleh minta saran bagaimana menghilangkan rasa insecure yang mengusik kebahagiaan sekarang ketika melihat orang lain berada di masa-masa bersinarnya. Saya ingin termotivasi oleh mereka, tapi nyatanya rasa kecewa dengan diri sendiri itu jauh lebih hadir. Karena mereka, diri ini seperti tidak pernah memenuhi harapan diri sendiri. Oke. Gitu. Baik. Banyak orang itu menderita karena pikiran liarnya.
karena sering membiarkan pikirannya meloncat ke masa depan, mengira-ngira apa yang akan terjadi, membuat analisa berdasarkan sebuah prasangka, akhirnya bingung sendiri karena tidak ketemu dengan kebenaran. Ya. Kenapa orang insecure? Insecure itu kan bicara tentang masa depan yang sebetulnya belum kejadian, tapi sudah kita bayangkan akan jelek, akan begini begitu, kita repot sendiri. Solusinya bagaimana? Solusinya rasa kakean mikir. Ya. Mikir itu secukupnya. Menganalisa harus berdasarkan fakta, berdasarkan realita. Kalau masa depan kan fakta dan realitanya belum terjadi, ngapain dipikir? Ya. Nah, kita harus berpegang mantap pada apa yang disebut sebagai hukum alam, hukum semesta, hukum sebab akibat. Masa depan itu samudera kemungkinan. Apa yang akan terjadi itu merespon apa yang kita lakukan pada saat ini, bagaimana cara berpikir kita, cara berkata kita. Maka kalau mau menemukan masa depan yang keren, pastikan dong pikiran kita saat ini, kata-kata kita saat ini, dan semua yang kita hayati saat ini keren. Jadi nggak usah mikirin yang masa depan yang belum pasti, tapi kita menyiapkan segala faktor penyebab supaya akibatnya keren. Ya, dan diantaranya adalah tidak kecewa pada diri sendiri. Gini, dulu saya pernah dalam situasi itu, Mbak, karena saya merasa ada kegagalan dulu ya. Nah, pada akhirnya saya mengerti itu salah. Bahwa kita mengakui kita punya masalah, oke. Kita mengakui diri kita ini punya kekurangan, itu bagus. Itu namanya mawas diri. Tapi kalau kemudian kita menghukum diri kita sendiri, ya, kemudian kita menilai, kamu memang gak layak, kamu memang jelek, itu adalah tindakan yang bodoh. Itu adalah tindakan yang menghancurkan keagungan yang kita miliki. Ya. Jadi orang kalau mau maju mesti mensyukuri diri sendiri ini dengan segala kelebihan kekurangannya. Itu dulu yang pertama. Jangan fokus pada kelemahan, lihat bahwa kita ini gimana pun juga pasti punya potensi yang keren. Lihat bahwa kita ini pasti punya sesuatu yang layak kita banggakan. Di situ kita bergerak dari yang tadinya rendah diri menjadi sadar diri, menjadi syukur diri, menjadi punya pride, tetapi tidak jatuh pada kesombongan. Nah, kalau sudah melangkah seperti itu, ya, masa depan akan terbentuk menjadi selaras. Ya, karena nanti kita akan memilih untuk berpikir benar, berkata benar, bertindak benar. Begitu, ya. Begitu. Teman-teman. Tepuk tangan dong, ya. Kok pada Teman-teman tadi yang bertanya di Zoom, semoga sudah menjawab ya. Jadi ini pertanyaannya juga menjadikan saya berpikir, sebenarnya apakah ada perbedaan tipis dengan toxic positivity ketika, jadi itu apa ya, ketika ya, saya ngerti Mbak, saya jelasin Mbak. Mbak kan susah jelasin ya kan? Iya. Udah karena cukup, saya akan jelasin. Banyak kalimat yang gimana ya ngomongnya untuk hal ini gitu. Gimana? Jadi toxic positivity itu adalah cara berpikir yang positif tetapi tidak realistik, malah menjadi racun dalam hidup kita. Kata kuncinya tadi tidak realistik. Misalnya gini ya, udah tahu gitu ya, orang ini akan menipu kita. Kita udah punya pengalaman, kita udah punya insting. Lalu kita menghibur diri. Gak boleh berpikir yang jelek-jelek, harus berpikir positif. Ya, gak boleh punya prasangka buruk. Semua orang itu baik. Itu akan menjadi toksik. Hal-hal kayak begitu kan. Bagaimana cara berpikir kita itu tidak realistik. Makanya saya tidak mengajarkan berpikir positif. Saya mengajarkan cara berpikir yang realistik dan konstruktif. Kalau melihat orang, lihat apa adanya. Kalau orang ini memang keren, bilang keren. Kalau orang ini membahayakan, ya sudah, terima apa adanya. Kita harus punya sikap yang antisipatif. Terhadap situasi yang tadi saya sampaikan pada Bu Yulis gitu ya, kita harus menggunakan kalimat-kalimat yang tepat supaya di satu sisi memang ada rasa syukur,
tapi di sisi lain kita tergerak untuk menata diri, memperbaiki diri. Ya, begitu Mbak. Baik, sudah terjawab ini. Karena apa ya? Dari tadi berpikirnya apakah akan bertabrakan dengan toxic positivity? Apakah kita sebenarnya menurut saya harus membedakan itu juga gitu. Loh, iya karena dong. sangat kalau kita tidak bisa membedakan itu, kita akan terjerumus ke toxic positivity. Iya Gitu. dong, ya. Baik, untuk teman-teman di Zoom dulu ya. Nanti selanjutnya sudah tidak sabar sepertinya Bapak yang di belakang. Jadi teman-teman yang di Zoom, monggo silakan untuk bisa open mic jika ada pertanyaan. Mas operator, apakah ada yang bertanya di Zoom? Oh, belum ada yang raisan ya. Jadi kita beralih ke sini dulu, di sini dulu. Waduh, belum dipersilakan. 1, 2, 3 gitu. Bapak, ya, monggo. Disebutkan namanya, nggih, sebelum bertanya. Cek. Oke, terima kasih Mbak. Langsung saja saya akan bertanya kepada Pak Setio. Ya. Tadi Bapak menyampaikan bahwa Bapak mempunyai teknik bagaimana caranya menghilangkan sampah-sampah emosi negatif yang selama ini membebani di bawah alam bawah sadar kita. Tentu saja kita semua mengalami hal-hal yang pernah kita rasakan tidak enak, dan itu bertahun-tahun tersimpan di bawah alam sadar bawah kita, sehingga kata penelitian bahwa ketika kita sering mengalami emosi negatif yang tersimpan terus-menerus, itu akan menimbulkan berbagai macam penyakit yang kronis. Nah, saya pengen Bapak mengajarkan teknik yang Bapak punyai supaya kita semua bisa menghilangkan sampah-sampah emosi negatif yang ada dalam diri kita. Terima kasih. Terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu dong kepada beliau. Tidak ada ilmu saya yang rahasia, ya. Ilmu-ilmu yang sangat sederhana, ilmu-ilmu yang sebetulnya bisa dipraktekkan oleh siapa saja dengan latar belakang apapun juga, ya. Jadi gini, kan semua berangkat dari pengalaman pribadi. Dulu saya juga punya banyak luka batin, punya trauma psikologis. Yang tadi saya sebutkan, ya. Saya juga pernah punya marah sama orang yang berlaku tidak adil sama saya dan macam-macam gitu loh, itu banyak. Jadi di dalam diri ini dulu pernah ada namanya dendam, marah, kecewa, penyesalan dan seterusnya. Lalu tekniknya bagaimana? Ini melibatkan dua level perilaku, dua level atau dua tingkatan kita dalam bersikap. Satu di level kognitif, satu lagi di level yang lebih dalam, ya. Jadi kalau kita bicara dari sudut pandang level yang kognitif, tadi yang saya sampaikan, Pak, kita selalu bisa merenungkan bahwa ada sisi-sisi indah dalam kehidupan ini, meskipun kita sedang berhadapan dengan hal yang tidak menyenangkan. Ya, dalam bahasa yang umum kita selalu melihat hikmah di balik musibah, gitu ya. Itu satu. Yang cara kedua, yang ini saya bilang lebih dalam, begini. Kekuatan penyembuhan, termasuk penyembuhan dari trauma psikologis, dari segala luka pada jiwa kita, itu ada di dalam diri Anda. Ya. Jadi kalau kita sungguh-sungguh meresapi bagaimana kenyataan diri, gitu ya, kita meniti, memperhatikan betul jalan nafas kita, di ujung tarikan nafas kita, yang kita sebut bisa saja sebagai relung hati, pusat hati, atau kolbu, atau apapun namanya, gitu ya. Itulah sebetulnya menjadi sumber penyembuhan. Jadi yang saya lakukan, saya terhubung dengan sumber itu dan membiarkan energi ilahi dari situ bekerja, memancar dari relung hati kita, mempengaruhi pikiran kita, emosi kita, dan seterusnya. Inilah hening atau meditasi yang saya ajarkan, sesuatu yang sangat simpel, ya.
kita mengambil waktu yang spesial, waktu yang kita memang tidak sedang buru-buru ya, kita bisa menikmati prosesnya dengan tenang gitu ya. Lalu kita duduk sambil santai, bebas mau gimana aja bebas ya. Lalu kita beri perhatian penuh kepada aliran nafas yang natural. Nafas dibiarkan apa adanya. Kita rasakan betul setiap tarikan dan hembusan nafas. Kita sadari energi hidup yang mengalir ya di dalam diri kita di setiap tarikan dan hembusan nafas. Kita sadari kasih dari Tuhan yang Maha Esa di setiap tarikan dan hembusan nafas. Kita bersyukur atas segala anugerah hidup yang kita terima. Lalu kita menyadari dengan meniti jalan nafas kita, kita masuk kepada tahta suci di dalam diri. Kepada tempat bertahtanya yang ilahi di dalam diri kita. Ya, di ujung tarikan nafas kita. Lalu kita betul-betul mengatakan, ya, bisa mengatakan ya Allah, bisa mengatakan Gusti yang Maha Agung, apapun terserah ya, yang bahasa yang paling cocok buat nalar Anda. Tapi intinya kita merujuk pada kekuatan yang tertinggi, pada Sang Sumber hidup. Kita pasrah, kita katakan, di hari ini saya betul-betul berserah diri, agar segala luka jiwa saya, rasa marah, kecewa, bisa disirnakan dengan kasih-Mu yang paling murni. Jadi di momen yang meditatif, di momen hening itu kita pasrah, kita merasakan kasih dari Tuhan yang Maha Esa, dan sungguh-sungguh berserah diri agar kekuatan kasih yang paling murni, kekuatan yang tanpa batas ini bekerja pada diri kita. Sembari kita kemudian mengatakan atau menyabdakan, saya menerima apa yang telah terjadi. Saya memaklumi siapapun yang telah membawa luka dalam hidup saya. Saya memaafkan, saya memeluk jiwa semua orang yang telah membawa masalah dalam hidup saya. Biarlah dengan semua kuasa yang tanpa batas ini jiwa saya dipulihkan. Itu tekniknya, sesederhana itu, tidak butuh yang neko-neko. Bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, sebisa Anda. Tetapi tentu ini butuh konsistensi. Ya. Karena nggak bisa luka batin sembuhkan dengan sekali gebrak, nggak bisa. Karena dia berlapis-lapis. Ya. Kalau Anda sholat, ya lakukan dalam sholat Anda. Gitu ya. Kalau Anda memang rajin kontemplasi, rajin ke gereja, lakukan itu dimanapun Anda memang merasa mantap untuk menyembuhkan diri Anda. Itu yang bisa saya sampaikan. Nah, terima kasih. Mungkin bisa diterapkan ketika sedang tenang ataupun lagi kacau pikirannya, bisa juga nggak Bapak? Nah, silakan teman-teman yang ingin menerapkan juga. Oh, sudah mau bertanya ini. Dari tadi ya. Teman-teman yang sudah membaca bukunya, coba angkat tangan. Oh, saya memberi kesempatan teman-teman yang sudah membaca bukunya terlebih dahulu untuk menyampaikan sepatah dua kata atau pemikirannya atau bertanya juga diperbolehkan. Silakan, monggo Mas, ya berbaju hitam. Ya, salam Pak Satya. Ya. Saya Naufa Izul Umam. Kebetulan saya sangat tertarik dengan bukunya Bapak. Mungkin tadi sudah banyak bertanya gitu orang-orang. Jadi saya mungkin hanya mengungkapkan keheranan saya. Oh iya, boleh. Yang pertama, atau mungkin bisa dikoreksi Pak ya atas kesalahan pembacaan saya atau bagaimana. Jujur saja ini kan pengalaman otentik Bapak. Nah, justru dari pengalaman otentik itu yang saya rasakan tuh sangat-sangat subjektif begitu. Misalnya ketika ada di satu buku, saya mohon maaf ya tanpa konotasi apa-apa. Ya, saya merasakan sangat subjektif begitu buku ini. Misalnya ada satu cerita di mana Bapak pergi gitu ke kompleks
kompleks perumahan yang mewah di Jakarta begitu. Terus di situ Bapak bilang kalau ya saya bisa merasakan kalau orang-orang ini ya walaupun kaya begitu tapi mereka tidak bahagia. Lah dari mana Bapak bisa merasakan hal ini begitu? Dan dengan demikian terus Bapak menuliskan ke kita. Terus di situ pada bab itu saya merasakan kalau berarti berarti buku ini karena masih di depan pada saat itu. Berarti buku ini mengajarkan kita tidak terlalu butuh kita untuk mengejar harta. Toh harta tidak membawa pada kebaikan. Tapi untungnya setelah itu, di bab-bab yang agak-agak tengah dan segala macamnya, di situ Bapak bilang ya berkarya saja. Berkarya saja nanti kita akan dapatkan ini segala macam. Intinya kita selalu bersyukur. Nah tapi begini Pak, terus yang subjektif ini kita dipaksa untuk dipaksa untuk percaya begitu. Ya maksa siapa Mas? Oh bukan. Seperti ya. Bukan ada yang maksa. Oh ini subjektivitas Anda maksudnya gitu. Iya seperti seperti kita misalnya ada di situ faktanya begini dan ini kan subjektif semua gitu Pak. Lah apakah karena saya belum melakukan tahap meditasi ini kah saya tidak bisa percaya begitu dengan apa yang Bapak tuliskan begitu. Ya begitu sih Pak. Ya makasih Mas. Satu prinsip penting yang saya selalu ajarkan pada teman-teman yang belajar pada saya adalah tidak percaya sembarang percaya. Segala sesuatu itu harus mengalami proses pembuktian. Jadi kalau Anda tidak percaya pada apa yang saya katakan, bagus. Ya, nggak masalah, saya nggak maksa percaya. Hanya Anda perlu membuka diri kalau mau menemukan kebenaran. Ya. Tidak percaya sembarang percaya itu bukan asal menolak, tetapi bersikap yang netral. Ya, sampai kemudian nanti kita bisa diskusi lebih dalam untuk menemukan kebenaran. Oke? Baik. Kenapa tadi saya bisa mengatakan hal seperti itu gitu ya? Ketika saya lewat di daerah Jalan Wijaya, ya, Kebayoran Baru di Jakarta itu, di mana di situ memang banyak rumah yang sangat megah gitu ya. Saya bisa mengatakan hal seperti itu. Ya. Nah, dalam kajian spiritualitas, yang namanya perangkat kecerdasan itu bukan hanya otak. Kalau kita menggunakan otak sebagaimana cara pendidikan akademik, maka kita hanya akan ada di dalam koridor pendekatan rasional empirik. Kita tidak akan bisa menjangkau hal-hal yang di luar apa yang bisa dijangkau oleh panca indera kita. Sementara yang tadi saya ungkapkan itu enggak empirik. Ya, kecuali kita sudah riset, observasi langsung, tanya jawab, baru kita tahu. Saya melampaui itu karena saya menggunakan bukan hanya otak saya. Ya. Kalau dalam tradisi Jawa ada satu perangkat kecerdasan lagi yang disebut sebagai rasa sayekti. Kalau di bahasa Inggris kan disebut divine sense. Satu perangkat yang kayak radar yang ada di dalam relung hati kita. Dia bermain dengan vibrasi, dia menangkap getaran. Ya. Saya bisa tahu ya bagaimana orang itu sombong apa tidak. Saya bisa tahu orang itu merana atau sukacita. Karena vibrasinya berbeda. Ya. Tentu saja tidak semua orang harus percaya dengan apa yang saya tangkap lewat pendekatan seperti ini. Karena ini sesuatu yang memang gak gampang untuk dimengerti gitu ya. Maka saya kan cerita, soal Anda percaya tidak terserah. Tetapi kemudian ada nanti pembuktian empirik. Saya itu punya banyak murid orang kaya. Ya. Ini based on observation. Bagaimana orang yang punya mobil mewah, bagaimana orang yang punya rumah mewah, itu gak bahagia. Hidup dengan segala ketakutannya, hidup dengan segala dramanya. Apalagi kalau kita pakai nalar, bagaimana mungkin orang bahagia kalau dia serakah? Bagaimana mungkin orang bahagia kalau nggak pernah puas dengan apa yang didapatkan? Bagaimana mungkin orang bahagia kalau selalu mengejar lebih?
Ya, itu penalaran. Jadi sebetulnya walaupun terkesan subjektif, apa yang saya katakan tidak salah. Ya. Makanya ada penelitian dari Harvard katanya orang Indonesia itu paling bahagia sedunia. Iya apa enggak, Pak? Saya juga agak bingung orang Harvard ini nelitinya di mana? Apa nelitinya di Partai Indah Kapuk, apa nelitinya di Pondok Indah, atau neliti di kalangan-kalangan rakyat jelata yang enggak ada apa-apa juga bisa cengang-cengeng bersuka cita. Nah, saya bicara faktualnya, banyak orang yang punya perusahaan besar itu susah tersenyum. Lebih sumeh, lebih gampang senyum itu orang tukang beca, tukang warung. Itu begitu fakta. Oke? Enggak subjektif jadinya kalau kita mengerti pembuktian lapangannya. Karena saya banyak bergaul dengan orang-orang seperti itu. Makanya di dalam rumusan yang ada di buku saya itu, Anda jangan menyandarkan kebahagiaan kepada jabatan, kekuasaan, uang. Bukan tidak penting uang, bukan. Tetapi bukan itu yang membuat Anda bahagia, karena faktanya banyak orang punya banyak uang gak bahagia. Itu fakta. Nah, yang saya sebut sebagai kebahagiaan itu adalah sesuatu yang muncul dari rasa syukur, ya. Sekaligus juga rasa bermakna dalam hidup. Makanya kunci orang bisa bahagia itu lakukan yang terbaik. Jangan sibuk dengan kepentingan egoistik. Berbakti pada bangsa dan negara. Berbakti pada kemanusiaan. Lakukan yang terbaik untuk menolong orang. Kamu akan bahagia banget ketika misalnya kamu punya uang 500 perak atau 500 ribu. Kamu kasihkan pada orang yang betul-betul membutuhkannya. Ya, yang lapar selama beberapa hari atau lapar selama beberapa jam gitu ya. Dia bisa dapat sesuatu yang berharga dari yang kita tolong. Dia bisa bahagia banget. Kamu bahagia apa enggak? Bahagia. Ya. Tidak ada orang yang bahagia kalau dia tidak peduli pada orang lain. Begitu. Ya. Maka kita bicara tentang bagaimana menggunakan perangkat kecerdasan secara utuh. Sekaligus juga kita berbasis kepada observasi yang empirik. Saya melakukan semuanya, Pak. Saya bukan tukang ngayal. Makanya saya bisa menjadi pebisnis. Karena bisnis ada hitung-hitungan. Terima kasih. Baik, berarti penulisan buku, penulisan kreatif dalam buku ini tuh tidak hanya sebatas subjektivitas penulis, tetapi juga melalui observasi empirik di. Nah, makanya saya mau kasih kesempatan kepada dua murid saya ya. Apakah betul saya ini memang bahagianya konsisten ya? Kan teman-teman yang belum kenal saya akan meragukan ya. Saya kasih dua orang nih atau dua orang aja ya. Ada di depan saya, Ibu Ai sama Ibu Indah. Biarkan kasih kesempatan pada mereka. Monggo silakan. Ya. Coba cerita dulu. Apakah betul Ibu Ai sekarang sudah mengerti bedanya bahagia dan senang dan sudah merasakan kebahagiaan? Apa bedanya hidup sekarang dengan hidup di masa lalu? Itu satu pertanyaannya. Yang kedua, betulkah saya memang otentik dengan apa yang saya tuliskan? Betulkah saya sudah bahagia? Silahkan, terima kasih. Selamat sore, salam kenal. Saya salah satu muridnya Pak Setio. Jadi saya sudah belajar pada beliau dari tahun 2019. Seperti biasa, tidak kenal maka tidak sayang ya. Gitu. Jadi untuk bisa membuktikan, silahkan banyak-banyak bergaul dengan beliau, banyak-banyak ngobrol, banyak-banyak membaca buku-bukunya, tulisan-tulisannya untuk bisa menilai secara utuh. Jadi kalau baru mengenal dari satu buku ya tentu wajar ya, belum mengenal gayanya beliau untuk berbicara atau menjelaskan. Nah, saya sendiri tentu saya sudah bertransformasi dengan pola berpikir saya. Saya merasa sudah menjadi manusia yang jauh lebih bahagia ketimbang dulu gitu ya. Dulu saya sama seperti semuanya ketika menilai kebahagiaan itu bergantung dari materi ya, barang apa yang saya suka dan mampu saya beli atau tidak gitu kan, bergantung pada validasi dari orang lain gitu. Saya ini diakui nggak ya gitu. Saya misalnya tidak berhasil mencapai ranking di sekolah gitu, apakah orang tua saya senang atau tidak gitu. Nah, kebahagiaan saya tuh dulu masih tergantung di hal-hal seperti itu gitu. Tapi sekarang enggak gitu ya. Jadi saya sedang menjaga kestabilan untuk tetap bisa menjalankan kehidupan
di tengah dinamika kehidupan, jadi dinamikanya tidak pernah hilang, tapi cara saya menghadapinya, cara saya merespon dinamika itu sudah berubah total. Dan itulah yang saya nyatakan sebagai saya sudah menemukan kebahagiaan saya. Begitu Pak. Terima kasih. Silakan Tante Indah. Apakah Tante Indah sudah mengenal kebahagiaan sekarang? Terima kasih Mas Setio, Mbak Irma. Selamat siang semuanya. Saya Indah namanya. Saya sudah belajar dari Mas Setio dari tahun 2021. Jadi sudah 4 tahun. Nah, selama saya belajar dengan Mas Setio, sebelumnya saya hanya ingin belajar meditasi saja. Karena memang waktu itu anak saya namanya Glenn ngajaknya, yuk Mas, ini ini ada guru bagus, meditasinya katanya oke banget. Oke. Nah, ini karena memang senangnya meditasi, jadi saya ikut. Tapi jujur aja waktu pertama kali datang Harus ngadep ke sini ya, Tante Indah. Ya, Harus ngadep ke sini Tante Indah. Oke. tidak enak memotong pembicaraan. Nah, Ngadep kameranya di mana? sini. Oh, harus ngadep Ya, kamera ya. Tante Indah. Tante Indah dari sini tapi menghadap ke kamera maksudnya supaya yang zoom bisa. Oke, sip. terusin ya. Nah, belajar meditasi itu dulu-dulunya tuh ada hasrat egoistik. Karena saya juga sudah umur di atas 70. Saya kepengen di hari tua tuh sehat. Gak ngerepotin anak-anak karena saya melihat teman-teman saya yang seumuran begitu mereka sakit sangat merepotkan dirinya sendiri dan juga sangat merepotkan anak-anaknya. Keluar masuk rumah sakit bolak-balik. Nah, itulah tujuan saya waktu itu. Belajar meditasi untuk supaya sehat. Tapi lama-kelamaan setelah mengikuti meditasi dengan metode Mas Guru, itu ternyata sangat banyak yang saya mendapatkan hikmahnya. Dengan selama 4 tahun ini saya betul-betul merasakan ada rasa yang saya bisa menyikapi semua masalah yang datang. Dulu saya kalau punya masalah panik, cemas, takut, betul-betul sampai deg-degan, sampai kadang-kadang saya terus diem aja ya. Itu benar-benar sangat membawa saya tidak nyaman. Tapi setelah saya mengikuti meditasi dengan cara hening, Mas Guru, di mana setiap saat, setiap waktu kita merasakan adanya anugerah Gusti yang dialirkan melalui nafas, di mana itu adalah sumber kehidupan kita, dan kita diberi kesempatan untuk terus menikmati hidup ini yang begitu indah. Itu rasanya sangat berbeda. Jadi mulai saat ini saya pelan-pelan sudah mulai merasakan adanya kebahagiaan meskipun di luar yang katakan hidup tidak baik-baik saja. Karena memang saya sekarang sedang mengalami ada keadaan yang hidup tidak baik-baik saja. Jadi anak perempuan saya tidak bisa saya kontak, nggak apa-apa. Itu adalah cukup menyakitkan. Kalau dulu saya tidak meditasi, pasti saya sudah hancur. Tapi karena dengan belajar meditasi, metode Mas Guru keheningan, betul-betul saya menikmati dan merasakan bahwa ini adalah kesempatan bahwa kita masih diberi anugerah yang begitu nyata, sehingga saya ya tadi itu bahwa kalau ada masalah nggak perlulah kita bersedih karena semua itu adalah pikiran kita yang bermain di sini. Kalau kita bisa mengendalikan pikiran kita, nah rasanya itu nyaman sekali bahwa dengan adanya Gusti yang selalu memberikan anugerah setiap saat, kita betul-betul ya rasanya bahagia yang tidak bisa terucap gitu ya Mas Guru ya, gitu Mbak Enma. Jadi marilah kita semua sekarang bersama-sama mensyukuri, banyak bersyukur bahwa sumber kehidupan ini adalah
kesempatan bagi kita semua untuk menikmati kebahagiaan yang pasti ada di dalam sanubari kita masing-masing. Gitu Mas Guru. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tante Indah dan Tante siapa tadi? Tante Indah dan Tante Ai. Terima kasih sekali sudah mau berbagi. Masih udah. Oh. Ya. Aduh saya takut salah ini malah dipanggil Tante. Ya udah, Kak, saya dua-duanya panggil Kak saja ya, Kak Indah dan Kak Ai. Beri tepuk tangan terlebih dahulu. Terima kasih sekali untuk sharingnya. Dan ini pertanyaan terakhir dari teman-teman online karena waktu kita terbatas ya teman-teman. Nanti bisa ikut bedah buku di sesi di mana nanti akan ada informasi lagi untuk teman-teman yang ingin mengikutinya. Jadi di sini ada yang tanya, halo Pak, saya permisi Pak, izin bertanya, saat ini saya ada di fase menganggur, sudah melamar ke berbagai tempat dan wawancara namun belum ada yang diterima. Setiap hari saya selalu berusaha untuk mencari info lowongan pekerjaan, namun tidak banyak pekerjaan yang linear dengan jurusan saya, sedangkan orang tua saya ingin saya mendapat pekerjaan yang linear dengan jurusan saya. Bagaimana cara saya harus menyikapi hal tersebut? Ya, ini masalah yang umum atau lumrah ya. Dan tentu saja saya juga pernah mengalami situasi-situasi seperti ini zaman-zaman dulu gitu ya. Nah, yang mau saya sampaikan begini. Kesempatan kerja memang semakin ke sini ya kita bisa katakan di satu sisi semakin susah didapat. Tapi sebetulnya di sisi lain banyak juga peluang yang terbuka gitu ya. Maka kepada teman yang sedang ingin banget bisa kerja, ya lakukan yang terbaik yang bisa dilakukan gitu ya. Seperti tadi ya, selalu lihat lowongan, selalu ngirim lowongan gitu ya. Sampai nanti ketemu dengan momentum dia dapat yang cocok. Tetapi hidup kita akan menjadi tidak bermakna kalau hari demi hari kita hanya melakukan hal seperti itu. Ya. Padahal kalau kita bisa melakukan apapun yang sesuai dengan talenta kita, meskipun tidak bekerja di perusahaan, ada orang mendapat manfaat dari yang kita lakukan. Hidup kita lebih bermakna. Dan jalan rezeki kita itu ya dari situ, dari apa yang kita bisa berikan pada kehidupan ini. Makanya, yang ngelamar pekerjaan dengan cara tadi boleh-boleh saja, silahkan lumrah. Tetapi saran saya, sudahlah sekarang lakukan yang kamu bisa, memberi yang bermanfaat pada banyak orang, gak usah mikir duitnya. Lakukan aja apapun. Ada misalnya tetangga yang butuh dibantu, bantu. Ya, gak usah mikir dibayar atau gimana. Ya, karena kita ini akan menarik sesuatu yang istimewa kalau kita bisa memberikan yang istimewa dalam kehidupan ini. Itu prinsip saya, ya. Dan itu yang saya lakukan. Saya nggak pernah mata duitan. Lakukan aja apa yang kita bisa lakukan untuk membantu siapapun. Nanti jalan kehidupan kita akan dibentangkan, dibukakan sendiri, gitu. Ya, terima kasih. Semoga jawaban dari Pak Setio menjawab keresahan teman-teman yang ada di ruangan Zoom ya. Mungkin di sini juga ada yang resah seperti itu. Ada yang diresahkan hal serupa seperti itu. Satu penanya terakhir. Mas yang korsa hijau. Silakan. Akhirnya ya Mas. Sebelum bertanya silakan disebutkan namanya terlebih dahulu. Baiklah, selamat siang menjelang sore semuanya. Terima kasih kepada Mbak Erma Eviana atas kesempatan untuk bertanya. Kemudian terima kasih kepada speak person Bapak Setio Hadjar Dewantoro atas kesempatan untuk hadir ke UGM pada hari ini. Perkenalkan, saya Izhar Hafni dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Izin bertanya, adapun dari buku Bapak
yang Bapak bilang ini adalah cara menerapkan kebahagiaan secara praktis. Akan tetapi jika kita baca buku dari Yasmin Mogahed, Reclaim Your Heart, itu pendekatan kebahagiaan dari segi teologis. Menyandarkan semua kebahagiaan itu kepada ketuhanan. Kemudian ada buku dari Henry Manampiring yang sudah cukup terkenal, Filosofi Teras, atau dalam bahasa filosofi Yunaninya Stoicism. Itu menyandarkan kebahagiaan itu atas filosofi, atas hal-hal filosofis. Jadi saya ingin kembali lagi dari segi historisnya, bahwasanya ada satu tokoh di Kalimantan namanya James Brooke. Dia mengalami suatu hal yang bernama existential crisis, krisis eksistensial, mempertanyakan keadaan dirinya, kewujudan dirinya ini bagi menjawab kebutuhan dia untuk bahagia. Akhirnya dia pergi ke Kalimantan Utara, ke Sarawak. Dia menemukan bahwasanya ada dua suku yang sering perang antar keduanya. Akhirnya dia mencoba menjadi diplomator antar keduanya, dan akhirnya dia menemukan bahwasanya kewujudannya di dunia adalah, momen eurekanya apa? Saya hadir di dunia ini untuk menyatukan orang-orang Sarawak. Dan begitu juga pada Ibnu Battuta, bagaimana dia pada awalnya hanya berputar sekitar, saya lupa, mungkin Afrika Utara. Pada akhirnya dia berkelana ke seluruh dunia untuk menjelajahi seluruh kebudayaan, dan akhirnya dia menemukan eureka momennya bahwasanya dia adalah duta kebudayaan dunia kepada orang di kampung halamannya. Jadi pertanyaan saya ke Bapak, apakah sebenarnya kebahagiaan kita masing-masing ini sangat berkait rapat dengan eksistensialisme kita sendiri, begitu Pak? Saya kira, terima kasih. Terima kasih. Saya mau sedikit cerita tentang masa lalu ya. Karena dulu saya sangat penasaran gitu ya, bagaimana bisa menemukan kebenaran, bagaimana bisa menemukan kebahagiaan. Saya membeli banyak sekali buku dan membaca buku-buku itu, ya. Buku teologi, ya, buku mistisisme, buku filsafat, buku pengembangan diri gitu ya, banyak sekali. Tapi saya harus mengatakan apa adanya di saat itu, semua data yang masuk ke kepala saya itu belum membuat saya bahagia. Meskipun membuat saya jadi pandai bicara waktu itu, ya, karena referensi saya banyak sekali. Gitu. Nah, saya kemudian menemukan apa yang saya cari, menemukan, kalau dalam bahasa Jawa namanya kasunyatan, kebenaran yang sejati, menemukan kebahagiaan yang paling murni. Itu lewat praktik, lewat laku, lewat tindakan, lewat kultivasi, gitu ya. Ini yang saya sebut sebagai hening. Karena laku itu, tindakan itu yang disebut sebagai proses kultivasi itu, atau dalam bahasa Arab namanya riadoh gitu ya, itu yang membawa saya kepada kemurnian jiwa. Memurnikan pikiran, perasaan, karma, dan energi saya, membuat hidup ini menjadi selaras, membuat saya juga kemudian tidak ada tabir lagi kekuatan atau energi ilahi yang membawa kebahagiaan itu mengalir. Oke, itu satu. Gitu ya. Jadi ini penjelasan kebahagiaan dari sisi mistisisme, dari sisi spiritualitas. Tapi yang kedua, soal tadi eksistensialisme gitu ya. Memang ini soal menemukan makna hidup. Anda itu akan ketemu dengan puncak kebahagiaan kalau Anda tahu hidup ini buat apa. Kalau Anda mengerti peran Anda dalam kehidupan ini seperti apa. Ya. Dan ini yang saya lakukan, makanya saya tidak hanya sibuk meditasi. Saya sangat serius mengembangkan bisnis. Saya mengembangkan pusaka Indonesia yang betul-betul menerapkan prinsip Trisakti. Saya betul-betul berjuang supaya ada perbaikan di negara ini. Bahkan saya keliling dunia untuk membuat sebuah perubahan. Saya tidak kalah sama Ibnu Battuta. Ya. Saya kemarin dari Rusia, saya kemudian ke Cina, saya bekerja. Gitu ya. Nah, kalau orang sudah menemukan apa yang menjadi makna dari hidup ini karena dia memenuhi tujuan kelahirannya, dia akan ketemu kebahagiaannya. Jadi, memang ini tentang bagaimana Anda berjalan ke dalam diri dan Anda menjelajah dunia ini. Gitu ya. Tentang bagaimana Anda menemukan kemurnian akibat kita betul-betul berkultivasi, sekaligus kita kemudian melakukan yang terbaik, memberikan terbaik buat kehidupan sehingga kita punya makna dalam kehidupan ini. Itu pesan terakhir saya. Terima kasih.
Wah, tidak terasa ya. Ini waktunya sudah selesai. Terima kasih sekali Bapak Setio sudah. Terima kasih juga, terima kasih pada pihak perpustakaan UGM, Pak Ketua dan Ibu tim ya. Senang sekali bisa datang ke sini, matur nuwun sangat nggih, Pak. Terima kasih Bapak, sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya, berbagi insight dan berbagi sudut pandangnya dan sudah hadir di sini tentunya terima kasih sekali, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di via Zoom. Sayangnya sesi hari ini sudah berakhir karena sudah di penghujung sore juga ya teman-teman. Seru sekali ya tentunya, mengingat keterbatasan waktu, saya akhiri sesi pada sore hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk partisipasinya. Saya Erma Eviana memohon maaf apabila terdapat salah kata. Terima kasih. Persaudaraan Matahari, Sekolah Kehidupan.